Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Di beberapa sesi sampai besok mudah-mudahan. Karena Pak Prof diperkirakan 18.55 mendarat. Jadi palingan nyampe hotel diperkirakan 20. Itu pun kalau nggak capek. Tapi kan kita nyambung dulu dengan programnya. Tapi antisipasi saja, saya kira kita besok kita sambung saja ya dengan Profesor Darwis Ude. Kita mulai besok, semakin cepat mungkin lebih baik, tapi tergantung situasinya. Kalau dipaksakan malam ini, kalau kuat sih nggak ada masalah. Gaspol ini kita mentokin di jam 12 malam ya. Artinya nanti kita habis materi Pak programnya nanti. Yang saya infokan tadi, kita narasumber kita adalah dari Badan Kepegawaian Negara. Ada satu hal catatan kecil nih Bu narasumber. Kita sudah beberapa empat ya, ini event yang keempat tentang BIMTEK ini. Yang selalu muncul pertanyaan adalah koneksitas nih Bu, koneksitas Badan Kepegawaian kantor regional dengan teman-teman Kanwil ini. Salah satu soal formasi nih Bu ya Pak, mungkin saya minta penjelasan juga. Kalau di Permenpan itu formasi itu mendapat persetujuan dari Menpan. Nah, ada dua pemikiran di sini. Pertama dari kepegawaian kami nih, Kantrek dan BKN katanya minta persetujuan formasi itu tiap tahun sama Menpan. Kalau tiap tahun, buat logika saya nih Bu ya, logika saya buat apa kita susun aturan pedoman formasi yang didelegasikan oleh Menpan ke instansi pembina. Kalau seandainya ini harus memperoleh persetujuan setiap tahun dari Menpan, agak kelabakan juga kayaknya. Karena kan Menpan tahu sendirilah, tidak satu kementerian yang ditangani. Nah ini catatan barangkali ya. Kepegawaian kami itu selalu mendesak instansi pembina kita Bimasisab untuk meminta persetujuan formasi Kementerian PAN setiap tahun. Nah tahun ini kita sudah bersurat dari bulan Juni. Alhamdulillah hari ini belum ada jawaban. Juni sudah 2 bulan lebih. Saya punya suratnya. Saya sudah share ke kepegawaian kita, Biro Kepegawaian, Biro Khusus bagian mutasi. Ini surat kita loh, Kemenpan, tapi belum dijawab. Pertanyaannya, dengan belum dijawabnya ini, apa opsinya? Bisa diterima, bisa ditolak. Nah, kalau setiap tahun ini diajukan, ini akan agak kelabakan juga, Bu. Mungkin ada semacam penekanan mungkin kali ya, Bu ya, soal penetapan persetujuan formasi dari Menpan ini. Saya kira mungkin tidak perlu setiap tahun, mungkin beberapa tahun kalau itu diperlukan. Karena kan amanah dari Menpan 9 itu penetapan pedoman formasi ditetapkan oleh pembina. Nah, kita sudah buatkan PMA itu. PMA 11 tahun 2020. Ada yang belum baca? Nah, ada Pak Dokter, pecat penghulunya Pak. Kalau ada yang belum baca pedoman formasi yang saya baca tadi itu PMA 20 itu Pak. Formasi kenaikan jabatan atau formasi orang mau pindah jadi penghulu kan ada formasinya dulu kan. Nah ini ditetapkan oleh Menpan. Nah formasi ini konon cerita dari Biro Kepegawaian kami setiap tahun harus ditetapkan oleh Menpan. Kenapa harus setiap tahun? Karena BKN minta. Ya kalau tiap tahun, wah ini sudah 2 bulan lebih belum ada jawaban.
Mungkin ini sedikit catatan Bu dari 4 kali kegiatan. Nah ini yang keempat saya belum ada menerima komen dari teman-teman ini. Nah saat ini kita akan mendengarkan soal jabatan fungsional penghulu dari sisi regulasi kepegawaiannya. Di tengah-tengah kita sudah hadir dari Direktorat Aparatur Sipil Negara. Ya, yang akan menjelaskan Badan Kepegawaian Negara yang akan menjelaskan tentang kenaikan pangkat Bapak dan kenaikan jabatan. Untuk itu waktu sepenuhnya kepada narasumber kita ini kebetulan sampai jam 17 karena jam 17 beliau nanti akan saya antar ke bandara dengan teman-teman Kanwil nanti karena pesawat beliau jam 18.25. Jadi saya kira di pukul 17.00 kita harus akhiri ya. Mohon keikhlasan kita semuanya. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semuanya. Ada ibu-ibu, ibunya saya saja ya. Tapi volumenya kayaknya lebih tahu. Biasanya kalau jam segini ini jam hampir jam 3 ya waktu Wita. Kalau udah makan siang kadang-kadang rasanya ngantuk ya Pak ya. Izinkan saya menyemangati dulu, saya kasih pantun dulu agar acara kita makin seru ya Pak ya. Betul ya Pak, terbuat ngantuk. Nanti saya senang sekali nih kalau bapak-bapak nih di sini kasih balas pantun saya. Iya. Ulat bulu dimakan ayam bekisar pakai sepatu. Ada ya yang bekisar pakai sepatu ya. Senang sekali berjumpa dengan pejabat fungsional penghulu di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat siang, selamat sore Bapak-bapak semua. Mohon maaf ya, ini yang seharusnya tadi 2 jam yang lalu saya mengisi acara, namun karena mungkin kendala pesawat tadi ya, nggak ada pemberitahuan delay. Tapi begitu tadi sudah siap-siap, ternyata ganti gate-nya, hanya berbondong-bondong gitu ya. Karena pesawatnya parkirnya ternyata nggak di situ Bapak, pindah gate-nya gitu ya. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan sebenarnya awalnya Ibu Direktur yang akan hadir di hadapan Bapak-bapak semuanya. Dan ini sebenarnya juga tugas mendadak dari beliau gitu ya. Begitu kemarin asar, saya diperintahkan untuk segera ke Makassar hari ini. Alhamdulillah ini sebenarnya saya pertama kali ya untuk ditugaskan Pak Zaini ini ya, biasanya di lokasinya Jabodetabek gitu. Tapi sekarang langsung meluncurnya ke Makassar. Saya tanya bisa Zoom atau tidak Bapak, ternyata nggak bisa. Kan harapannya bisa kita berdiskusi langsung mungkin ya dengan bapak-bapak semuanya di wilayah Sulawesi ya. Bagi pejabat fungsional penghulu ataupun kepala KUA nih biasanya kalau para penghulu ya. Bapak-bapak Ibu, saya memanggilnya Ibu Mulu nih dari tadi. Izinkan saya mungkin sambil berdiri ya, Bapak-bapak. Suaranya sudah. Tes cek. Atau terkait pejabat fungsional ya. Jadi nanti jangan kaget apabila di tahun 2022 bahkan nanti di tahun 2023 kita nggak tahu ya, ini banyak sekali perubahan-perubahan ya. Jadi izin sudah bisa ya. Nanti paling tidak sekilas saya ingin membahas terkait ini, dari terkait pengaturan jabatan fungsional hingga nanti jenjangnya, pengangkatan, penilaian kinerjanya, kemudian kenaikan jabatan pangkat sampai ke pemberhentian dan ketentuan lain-lain ya. Oke, sebelum ini kayaknya terlalu besar ya ininya ya, ketika tampak di layarnya ya. Coba moga-moga
juga ibu saya sendiri terkait saat ini adalah ada transformasi jabatan. Jadi perubahan-perubahan terkait regulasi jabatan, Bapak sebelah sana ya yang pas ya. Tapi saya agak terlalu kecil. Jadi ketika kita bicara terkait jabatan fungsional itu ketika periode Undang-Undang 5 tahun 2014 itu sudah diundangkan ya, artinya tahun 2014, dan saat ini kalau kita bicara Permenpannya jabatan fungsional penghulu itu tahun berapa Bapak-bapak? Yang terbaru tahun 2019 ya, Permenpan nomor 9 ya tahun 2019. Nah, artinya sudah mengacu pada Undang-Undang 5 di mana sistem merit ya Bapak Ibu ya. Sistem merit itu menjadi acuan utama seseorang untuk duduk dalam jabatan, termasuk jabatan fungsional. Ketika kita tahu ya sistem merit itu berarti ada 3 hal ya. Ada kita lihat kualifikasinya. Sesuai tidak? Kita bicara penghulu berarti harus backgroundnya S1 atau D4 yang beragama Islam ya. Jadi sesuai enggak kualifikasinya? Kemudian selain itu adalah kompetensinya. Kompetensinya bisa enggak yang bersangkutan duduk? Ya, kalau namanya seorang penghulu berarti nanti ada khutbah nikah segala macamnya, pengetahuan kompetensi terkait hal itu paham tidak? Kemudian selain itu juga kinerjanya bagaimana? Ya, ketiga hal tersebut juga tidak melupakan terkait 2 hal, yaitu integritas dan moralitasnya. Gitu ya. Ini bicara sistem merit. Begitupun ketika turunannya, aturan turunannya dari PP 11 ya, tahun 2017, termasuk pun juga perubahannya PP 17 tahun 2020 ya. Itu juga seorang pejabat fungsional saat ini sudah seperti artis bapak-bapak ya. Kalau dulu mungkin jabatan fungsional ini buangan saja, orang yang nggak cocok di struktural dibuang di jabatan fungsional gitu ya. Tapi sekarang enggak. Apalagi sekarang kemarin dengan Presiden Jokowi ya memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan delayering eselonisasi. Sudah nggak ada lagi eselon 3, eselon 4 ya. Di tempat kami di BKN pun seperti itu. Kami nggak ada namanya sekarang struktural eselon 3, eselon 4, termasuk saya Bapak-bapak, saya termasuk terkena dampak penyetaraan JA ke JF. Kemarin saya adalah eselon 4, sekarang saya menjadi seorang pejabat fungsional. Tapi ini harus diikuti semuanya. Ketika ini kebijakan pemerintah secara masif, ya sudah berarti saya move on. Saya sekarang adalah seorang pejabat fungsional. Gitu ya. Jadi kalau di BKN peta jabatannya sekarang ya kalau kita melihat struktur organisasi eselon 4 cuman ada di TU saja, Kasubag TU gitu ya. Ya, kemudian ada yang dikecualikan seperti biro biro keuangan dan biro umum itu yang masih bertahan ada eselon 3, eselon 4-nya. Ya, jadi di sini Bapak-bapak terkait pejabat fungsional di sini sudah ya uji kompetensi ya. Uji kompetensi itu selalu dianggap ya bahwasanya yang bersangkutan tadi qualified tidak untuk duduk dalam jabatan, sehingga harus diuji dulu nih kompetensinya ya. Sehingga per 1 Januari 2022 teman-teman yang penghulu ini ya, ketika mau naik jabatan harus diuji kompetensi dulu. Ya, ketika belum uji kompetensi mohon maaf tidak bisa naik jabatan. Itu nanti masih akan diminta oleh Kanrek BKN gitu ya. Soal gimana sertifikat uji kompetensinya sudah ada atau tidak gitu ya. Kemudian sekarang arah ya. Jadi turunan dari PP 11 ini ada Permenpan 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan JF. Ini merupakan arah kiblatnya jabatan fungsional saat ini. Namun per 30 Juli tahun 2022 ini sebenarnya sudah berakhir ya. Di situ ada amanat Bapak-bapak, terlalu pendek ya. Jadi ada amanat bahwasanya Permenpan yang belum menyesuaikan pada Permenpan 13 tahun 2019 ya, termasuk kalau di sini kita melihat kan Permenpannya JF Penghulu. Kalau JF Penghulu tadi nomor 9, artinya udah lahir dulu sebelum Permenpan 13.
Nah, di Permenpan 13 ini amanatnya adalah untuk segera ayo menyesuaikan kepada Permenpan 13. Diberikan waktu 3 tahun sejak pengundangannya. Lah 3 tahun itu adalah 30 Juli tahun 2019 sehingga 3 tahunnya adalah jatuh kemarin 30 Juli tahun 2022. Tidak sudah menyesuaikan pada Permenpan 13. Nah, saat ini Permenpan 9 ini belum menyesuaikan sehingga ya kami ini kemarin diskusi nih Pak Zaini dengan teman-teman yang perancang perundang-undangan bagaimana ini sudah selesai mandatnya paling telat 30 Juli tahun 2022 Permenpan yang lain harus segera menyesuaikan Permenpan 13 ya sehingga bagaimana otomatis walaupun tidak berubah menyacunya akhirnya ke sini. Sehingga harapannya walaupun Permenpan 9 belum diubah sudah harus mengacu pada Permenpan 13. Dan di Permenpan 13 ini Bapak-bapak ini juga akan berubah. Sehingga itulah saya tadi sampaikan perubahan-perubahan saat ini banyak luar biasa. Sehingga juga banyak instansi pembina yang saat ini mengajukan perubahan jabatan fungsional yang maunya mengacu ke sini di hold dulu biar nanti gak membingungkan, nunggu dulu nih arahnya perubahan Permenpan 13 itu arahnya kayak gimana sih ya sehingga nanti gak berkali-kali ya berubah-berubah gitu ya jadi nunggu dulu nih gitu. Kemudian selanjutnya adalah Permenpan 14 jadi kakak beradik Bapak Ibu ya di tahun yang sama 2019 nomor 13 dan 14. Kalau yang 14 ini adalah pejabat fungsional yang diduduki oleh teman-teman P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apakah nanti dimungkinkan ya jabatan fungsional penghulu ini diduduki oleh teman-teman P3K. Nah ini kembali lagi instansi pembina ingin tidak mengusulkan bahwasanya nanti ke depan ini tidak hanya PNS nih jabatan fungsional penghulu, boleh dari P3K ya, boleh nanti yang mungkin dari non PNS yang mungkin dari pesantren kiai-kiai seperti itu ya jadi pejabat fungsional penghulu dimungkinkankah? Nah ini tergantung masing-masing instansi pembina mengatur. Oke. Kemudian selain itu Bapak Ibu selain ada transformasi tadi pengaturan jabatan fungsional juga ada transformasi pengelolaan kinerja di mana di saat ini sudah ada diundangkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ya di bulan Februari di mana kinerjanya Bapak Ibu itu adalah kinerja semuanya itu diatur PNS plus P3K karena bicara ASN pengelolaan kinerja ASN ya ketika berbicara tadi sekarang sudah banyak instansi instansi pemerintah yang diduduki oleh pejabat fungsional sehingga ya, pekerjaan-pekerjaan yang di instansi pemerintah ini banyak dihandle oleh pejabat fungsional. Nah sekarang kalau umpamanya ini pejabat fungsional saat ini kan sering ya mereka bekerja sesuai dengan butir kegiatan yang ada di Permenpannya. Nah kalau nggak ada gimana? Kan nggak bisa dinilai kan ada yang seperti itu ya. Padahal sekarang pejabat fungsional banyak di instansi pemerintah. Dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan nggak sesuai dengan butir kegiatannya seperti di tempat saya gitu ya banyak sekali di BKN itu ada namanya tim-tim yang lain tim RB, tim zona integritas ya kemudian nanti menjadi kepanitiaan yang lain gitu ya yang itu sangat mensupport mungkin terkait kalau RB itu kan seperti untuk meningkatkan tunjangan instansi tersebut gitu ya nilainya kalau ZI, WBK, WBBM apakah memang sudah penilaian seperti apa akan meningkatkan tunjangan instansi tersebut pegawainya. Lalu apakah gitu ya kalau menurut Permenpan 6 2022 ketika katakan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti tim RB tadi ya reformasi birokrasi padahal nggak ada mungkin di butir kegiatan saya dikatakan berkinerja nggak Pak? Saya dikatakan berkinerja nggak? Coba Pak. Tidak, karena apa? Karena selama ini kita patokannya pada butir kegiatan. Ya kalau dulu seperti itu. Tapi menurut Permenpan 6, saya juga berkinerja karena saya berkontribusi memikirkan waktu dan tenaga saya untuk demi penilaian instansi saya bernilai baik. Saya tetap berkinerja. Sehingga nggak fair dong. Wah, saya nggak mau dong saya ngerjain itu nggak ada di butir kegiatan saya. Wah, kalau udah seperti itu nanti pimpinan instansi akan merasa loh, siapa yang ngerjain tugas ini?
Ketika seseorang tadi itu menganggap dirinya, saya adalah fungsional, nggak ada di butir kegiatan saya nggak, maaf Pak, saya nggak mengerjain ini. Kita nggak bisa seperti itu, ya. Karena sekarang ini adalah kita semua ada penyetaraan gitu ya di tempat kami, sehingga tadi itu kita harus lebih agile. Kita harus lebih agile lagi, kita lebih fleksibel di dalam melakukan pekerjaan. Sehingga ke depan nanti kita tidak boleh mengerjakan kegiatan-kegiatan yang hanya terkotak-kotak pada butir kegiatan. Ini adalah arahnya transformasi jabatan fungsional ke depan. Dan mungkin hari ini sudah mulai karena Permen 46 sudah berlaku Bapak Ibu. Ya. Sehingga yang mekanisme agile tadi berpengaruh pada di sini. Sehingga ke depan nanti tidak ada lagi yang namanya model angka kredit yang kaku seperti itu, sehingga penilaiannya nanti arahnya seperti apa, kita lihat aja formula dari Menpan. Ke depan nanti hanya ada satu penilaian, capaian SKP saja. Kita tahu Bapak Ibu, ketika capaian SKP itu dinilai oleh siapa? Oleh atasan, ya, oleh atasan yang menilai. Oleh atasan yang menilai. Kalau bisa volumenya dikit lagi. Oleh atasan yang menilai. Sehingga dari capaian SKP itu nanti diperolehlah suatu angka kredit. Ya. Kalau model sekarang Bapak ya kan ada SKP nilainya sendiri, dupak sendiri ya. Sehingga ada dualisme penilaian. Kadang SKP-nya sukanya nilainya kan baik-baik terus ya. Ya kan, baik-baik terus. Sementara mungkin di PAP-nya, yang bersangkutan diinformasikan belum ya memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Loh kok berbeda ya? SKP-nya baik-baik saja, tapi kok di sini kok berbeda, gitu ya? Memang karena pendekatan penilaiannya juga berbeda. Tapi nanti ke depan tidak lagi seperti itu. Hanya ada satu penilaian dari capaian SKP itu kemudian nanti akan dikonversikan menjadi suatu angka kredit, gitu. Ya, jadi kalau menurut Permen 46 tahun 2022 boleh nih bapak-bapak di sini boleh silahkan download. Bapak coba cari di situ search gitu ya angka kredit, udah nggak ketemu lagi Pak angka kredit. Sehingga ke depan nanti kita udah nggak lagi yang mengenal namanya angka kreditan yang terlalu kaku. Sehingga ini bisa menjadi angin segar juga buat para pejabat fungsional. Oh nggak perlu angka kredit, nggak perlu susah-susah gitu ya. Dan tim penilai juga nggak perlu susah-susah dengan bertumpuk-tumpuk ya. Berkas-berkas, dupak-pak, dan ini juga menyenangkan. Bisa jadi bahkan ada kemarin ya tim penilai di mana ya, Jogja atau apa, sudah akhirnya kami udah say goodbye deh, udah gak ada penilaian lagi, kami juga senang bilang gitu kan ya. Ya jadi nanti ke depan kita lebih simple lagi di dalam mengatur angka kredit jabatan fungsional. Dan di bulan ini insya Allah ya kami BKN kami juga akan mengeluarkan suatu peraturan BKN ya terkait pembinaan kepegawaian jabatan fungsional, dan ini nanti bisa dipakai oleh seluruh pejabat fungsional, oleh instansi pembina gitu ya. Jadi nanti biasanya kalau dulu itu kan ketika ada Permenpannya lahir gitu ya, biasanya ada instansi pembina sama BKN membuat aturan juklak dan juknisnya. Nah sekarang nggak lagi, BKN kita cukup satu saja nih kan terkait simplifikasi regulasi, jadi nggak terlalu banyak gitu kan ya. Ntar pejabat fungsional udah pusing nih, banyak ada Permenpannya, ada peraturan BKN-nya, ada instansi pembina. Jadi nanti cukup Permenpannya saja sama instansi pembinanya. Jadi cukup PMA-nya gitu ya. Sehingga nanti instansi pembina mengacu ke Perban BKN apa aja sih yang harus diatur di dalam aturan juklak juknisnya, begitu ya. Ya, oke, next saja di sini bapak-bapak, ini dasar hukumnya, ini buku pintar bapak ibu semuanya ya, bapak-bapak ketika menjadi seorang pejabat fungsional ataupun nanti ini selaku mungkin kepala KUA atasannya gitu ya, atau mungkin penghulu yang mendapatkan tugas tambahan gitu ya. Nah ini adalah aturan-aturannya bapak ibu ya. Oke, baik. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan ya, prinsip pembinaan JF adalah berbasis sistem merit. Oke, next saja. Oke, di sini jenjang kedudukan, kalau kita tahu penghulu ini adalah jenjangnya dari pertama sampai utama. Ini kok kenapa balik sendiri ya? Oke, di auto. Oke. Ya, saya rasa Bapak Ibu udah paham ya terkait tadi tugas jabatan kepenghuluan ya, ada 3 hal ya. Ada yang pelayanan pembinaan indikator rujuk, kemudian pengembangan kepenghuluan dan pembimbingan masyarakat Islam.
Kemudian di sini ketika kita bicara saat ini kondisi kedudukan, dimana kalau penghulu ini berada di Kementerian Agama, jadi vertikal ya. Jadi maupun sampai ke daerah-daerah, tapi bentuknya adalah vertikal, kemudian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi media. Kenapa nih saya kasih tanda besar? Karena ini sebelumnya ketika PP 11 tahun 2017 setinggi-tingginya bertanggung jawab secara langsung hanya pada Pratama, ada pada di eselon 2. Namun dengan adanya PP 17 tahun 2020, nih mohon maaf disalah ya, PP 17 tahun 2020 itu menjadi naik lagi kedudukan si orang yang bertanggung jawab terhadap JF yang utama terutama ya. Jadi yang paling tertinggi, paling puncak adalah JF jenjang ahli utama, itu bisa di bawah pimpinan tinggi media itu setingkat eselon 1. Ini artinya apa? Ya tadi, semakin lama jabatan fungsional ini adalah karir yang memang menjanjikan. Karena tadi yang membawahi aja sekarang sudah naik levelnya, nggak hanya di Pratama tapi setingkat pada tingkat madya eselon 1 gitu ya. Oke, di sini pengangkatan jabatan fungsional kalau kita tahu Bapak-bapak, kita berbasis pada Permenpan nomor 9 tahun 2019 di sini ya. Jadi persyaratannya ini untuk mengisi formasi CPNS, kemudian berijazah paling rendah S1 di 4 bidang agama Islam ya. Jadi kemudian PNS diangkat dalam JF ini paling lama adalah 1 tahun. Jadi seorang CPNS kemudian diangkat menjadi pejabat PNS ya. Jadi CPNS diangkat jadi PNS, kemudian paling lama paling tidak harus diangkat menjadi JF itu paling lama 1 tahun. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak perhatikan di Perban BKN nomor 6 tahun 2020 itu langsung ada revisinya. Ada perubahannya di Perban BKN nomor 14 tahun 2020. Di tahun yang sama ada 2 nomor 6 dan 14. Bedanya apa? Bedanya ya, ini posisi Perban terkait penghulu ya. Perban itu peraturan BKN ya, peraturan badan BKN nomor 6 lahir waktu itu mandatnya adalah ketika nih persyaratan pengangkatan pertama ini kan untuk formasi CPNS Bapak-bapak ya. Kemarin sebelumnya menurut PP 11 tahun 2017 ketika seseorang duduk itu perlu adanya UKOM, uji kompetensi untuk pengangkatan pertama untuk yang CPNS ini. Ya. Kenapa dibutuhkan UKOM? Itu karena ada mandatnya di PP 11 tahun 2017. Jadi dulu konsepnya adalah UKOM Dukdik. Uji kompetensi dulu, duduk dalam jabatan, baru diklat. Ya. Namun dengan adanya PP 17 tahun 2020 dihapuskanlah UKOM tadi sebagai persyaratan jabatan, sehingga nggak ada lagi UKOM gitu ya, sehingga sudah dianggap seseorang yang tadi melamar CPNS ya kan, mereka sudah ikut tes CAT gitu ya. Nah mereka sudah dianggap mereka qualified kompetensinya pada jabatannya, sehingga nggak perlu UKOM 2 kali. Sehingga yang bersangkutan ketika tadi CPNS kemudian diangkat menjadi PNS sebenarnya sudah bisa langsung diangkat menjadi pejabat fungsional ya. Sehingga ini perlu diperhatikan sampai daerah-daerah ya, CPNS diangkat PNS bisa langsung auto menjadi pejabat fungsional, harus ada SK-nya ya, bisa langsung untuk mungkin mengefektifkan anggaran ya, mengefisiensikan waktu ya, bisa diangkat dapat 2 SK gitu ya. Nah kemudian setelah duduk dalam jabatan tadi barulah yang bersangkutan mengikuti dan lulus diklat fungsional ya, berarti kepenghuluan yang paling lama 3 tahun. Berarti tadi seseorang yang diangkat itu duk baru dik, jadi diklat sebagai kewajiban gitu ya. Kemudian di dalam Permenpan 9-nya dibunyikan bahwasanya JF yang belum mengikuti dan atau tidak lulus diklat fungsional diberhentikan dari jabatannya. Kenapa saya kasih tanda merah? Ya, karena setelah Permenpan 9 ini lahir dibunyikan adalah diberhentikan dari jabatannya apabila tadi gak lulus ataupun gak diklat, langsung diberhentikan. Padahal di tadi Permenpan 13 arah kiblatnya JF bunyinya nggak diberhentikan Pak, masih diberi kesempatan. Yang bersangkutan ini apabila tidak mengikuti dan lulus diklat fungsional nggak bisa naik
jenjang jabatan. Jadi hanya di pertama saja, tapi nggak diberhentikan. Nah, sehingga ya kalau ini tadi itu adalah yang di Permenpannya itu saya rasa sangat merugikan ya. Nah, dengan adanya Permenpan 13 kita bisa mengacu langsung sekarang ini ke Permenpan 13-nya. Jadi yang saya kasih tanda bintang di bawahnya ya, bahwa pejabat fungsional yang belum mengikuti dan lulus uji kompetensi tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan, gitu ya. Kemudian selain itu persyaratannya adalah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 terakhir. Bisa dipahami ya Pak ya, terkait pengangkatan pertama. Baru pengangkatan pertama ini. Nah ini salah posisinya. Jadi kalau kita bicara pengangkatan ada 3 ya di sini. Kalau yang terkait penghulu ya, pertama perpindahan dari jabatan lain dan promosi. Tidak termasuk in-passing. Karena apa? Karena penghulu bukan merupakan jabatan fungsional baru. Jadi kalau in-passing ini khusus untuk JF-JF yang baru lahir ya. Kemudian pengangkatan dari perpindahan dari jabatan lain ya Bapak-bapak. Jadi kalau ketika bicara perpindahan dari jabatan lain, ini mungkin dari struktural gitu ya, mau pindah ke jabatan fungsional penghulu seperti apa sih ini syaratnya? Harus PNS, ada formasinya, ijazah paling rendah S1 atau D4 di bidang agama Islam, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi, memiliki sertifikat diklat calon penghulu, kemudian memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan ya, paling kurang 2 tahun, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan ada usianya, persyaratan usianya 53 tahun untuk yang mau ke penghulu ahli pertama, kemudian 55 tahun yang akan menduduki madya, dan 60 tahun yang akan ke penghulu ahli utama bagi PNS yang menduduki JPT ya. Ini syaratnya, syarat normatif. Nah, kemudian di dalam Permenpan 13 yang tidak ada dalam Permenpan penghulunya, ini juga dimungkinkan seorang ahli utama, JF ahli utama lain bisa pindah ke JF ahli utama penghulu, gitu ya. Ini boleh ahli utama pindah ke ahli utama lain. Ini adalah syaratnya ya, semua hampir sama ya. Hanya saja usianya yang berbeda. Berusia paling tinggi 63 tahun. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pengangkatan melalui promosi ya. Berbeda dengan pengangkatan yang lain. Kalau pengangkatan yang pertama dan tadi yang pertama dan perpindahan dari jabatan lain biasanya inisiasi sendiri. Saya pengen pindah gitu ya. Pengen saya tertarik ke penghulu. Kalau yang ini berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau pengangkatan melalui promosi ini diusulkan oleh instansinya biasanya ya. Jadi ini ada syaratnya, formasi jabatan ada, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi, nilai prestasinya, memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, tidak pernah dikenakan buktis. Nah, di dalam Permenpan 13 ada kriterianya, jadi nggak sembarangan orang bisa dipromosikan, ya, bisa masuk pada pintu promosi tadi. Ini ada kriterianya, di mana merupakan termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Kemudian harus menghasilkan inovasi dan memenuhi standar kompetensi. Jadi ketika 3 hal ini ya bisa yang bersangkutan nanti melalui pengangkatan promosi, gitu ya. Oke Bapak-bapak, ini selanjutnya adalah siapa sih yang mengangkat? Nah ini untuk yang ahli utama adalah presiden. Kemudian untuk PPK adalah untuk penghulu ahli pertama sampai madya ya. Kalau yang pertama sama muda bisa didelegasikan, kalau yang madya harus PPK yang mengangkat. Oke ya. Baik, tadi kita sudah bicara terkait pengangkatan, lalu sekarang bagaimana sih penilaian kinerjanya gitu ya. Ini penilaian kinerjanya Bapak-bapak, jadi saya ingin menginformasikan juga ini ada 3 model penilaian kinerja, jabatan fungsional, ada konvensional, ada integrasi, dan ada yang konversi gitu ya. Kalau yang penghulu sebelah mana? Sebelah sini Bapak-bapak. Konvensional. Karena apa? Tadi sistemnya masih ada dupak, pak, itu menggunakan konvensional. Ada dualisme penilaian SKP ataupun dupak, gitu ya. Jadi ada unsur utama, ada pendidikan, pengembangan profesi, unsur penunjang, masuk pada unsur utama, kemudian ada unsur penunjangnya, gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah sini Bapak-bapak, ini adalah konversi. Konversi ini kegiatannya tidak tergradasi dengan jelas, maksudnya adalah di dalam butir kegiatan mereka tidak ada angka kreditnya. Jadi model konversi ini ada 10 jabatan fungsional. Saat itu trennya di tahun 2014, salah satunya mungkin Bapak-bapak kenal jabatan fungsional arsiparis
Ya, itu menggunakan model konversi. Silahkan cek Permenpannya, tidak ada angka kredit per butir kegiatannya. Ya, jadi mereka mendapatkan angka kredit dari mana? Dari sebutan. Jadi ketika SKP-nya plus perilaku itu sebutannya baik, maka itu dikonversikan, dikalikan 125%. Dikalikan pada apa? Pada jenjangnya. Ketika jenjangnya itu adalah ahli pertama, maka dikalikan 12,5. Sehingga itulah perolehan. 12,5 dikalikan 125%, itulah perolehan angka kreditnya. Ada yang kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau ini tadi ya dualisme penilaian ya. Kalau yang ini konversi. Konversi ini kalau modelnya tadi seperti itu, mau dia itu pekerjaan load-nya banyak ya. Yang penting ya penilaian atasannya adalah tadi nilainya baik, kemudian dijenjangkan nilainya akan sama dengan yang tadi load-nya mungkin pekerjaan cuma sedikit sehingga kurang fair. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian yang tengah ini adalah model integrasi, Bapak-bapak Ibu ya. Di sini integrasi ini adalah sesuai Permenpan 13 tahun 2019 yang kiblatnya JF ya saat ini ya, di mana integrasinya hampir mirip dengan konversi ya. Bedanya dia ada angka kredit per butir kegiatan. Sehingga di awal tahun seseorang bisa nih memplanningkan, merencanakan, oh saya adalah seorang ahli muda. Ahli muda itu saya seharusnya targetnya adalah 25. Sehingga di awal tahun bisa memprediksikan, oh sekian, oh kurang nih, saya baru 20 nih, berarti saya harus mendapatkan mungkin dari mana ya, bisa dari nanti pelimpahan tugas ke unit lain dimungkinkan. Tapi artinya yang bersangkutan bisa memprediksikan di awal tahun itu berapa ya, mentargetkan berapa yang bersangkutan bisa merencanakan ya. Bedanya integrasi sama konversi tadi, kalau ini dinilaikan hanya SKP-nya saja, kalau ini plus perilaku kerja konversi itu. Kalau ini adalah SKP-nya saja ya. Dan untuk model sekarang ini Permenpan 13 tidak mengatur modelnya seperti apa contohnya, sehingga integrasi berbagai instansi pembinaan ini berbeda-beda. Ya. Ini Bapak-bapak. Jadi kami pun dari BKN kemarin ingin membuat suatu standar ya, integrasi itu seperti apa. Namun karena hadirnya berbagai macam peraturan yang terkini dan terkini lagi, sahabat tadi Permen 46 semua berubah lagi. Kita tahu ya, penilaian kinerja kan sebelumnya kan pakai PP 46 ya per KBKN 1. Kemudian ganti Permenpan 8 tahun 2021, belum ada setahun ganti lagi Permenpan 6 2022, sehingga kami tidak bisa menstandarkan, apalagi nanti Permenpan 13 mau berubah lagi gitu ya, sehingga BKN tidak mempunyai standar ya, sehingga diserahkan masing-masing instansi pembina model integrasi ini gimana sih, silahkan. Tapi ada aturan-aturan pakem ya yang harus dilihat, seperti capaian SKP basisnya, sehingga berdasarkan capaian SKP. Kemudian nanti modelnya seperti apa, silahkan nanti begitu itu dapatkan angka kredit gitu ya. Oke. Kalau kita bicara tadi itu adalah model yang penghulu di sini Bapak-bapak ya. Masih kita ngomongnya adalah konvensional ya. Nanti ada dupa gitu ya. Adalah basisnya 80%, 20%, 80% adalah unsur utama, 20% adalah unsur penunjang gitu ya. Unsur utama tadi adalah pendidikan, tugas jabatan, dan pengembangan profesi gitu ya. Kalau penghulu berarti yang 3 hal ini, pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenguluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Oke, di sini saja langsung lainnya dan tugas limpah. Jadi diperbolehkan Bapak-bapak Ibu ya, apabila tidak terdapat pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai jenjangnya, boleh kok melakukan tugas limpah ini. Tugas limpah ini apa ya? Tadi ketika seseorang tadi pejabat fungsional kosong, katakanlah ya, madya kosong. Ya, pejabat di bawahnya muda boleh melakukan pekerjaan itu. Seorang muda boleh mengerjakan madya apabila tadi ada kekosongan pejabat fungsional. Berapa sih dinilaikannya? Lah di sini. Apabila seseorang melaksanakan tugas 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, maka angka kredit yang ditetapkan sebesar 80%. Dari mana? Dari setiap butir kegiatan. Akan tetapi apabila pejabat fungsional melaksanakan tugas tingkat di bawah jenjangnya, angka kredit ditetapkan sebesar 100%. Ada yang bertanya tidak? Kenapa ya
saya melaksanakan tugas yang lebih tinggi, lebih susah, ya, kok nilainya cuma 80%? Yang lebih gampang, lebih simple, nilainya 100%. Ada yang bisa menjawab? Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Permen. Ada yang bisa menjawab? Kenapa ketika melakukan pekerjaan di atasnya nilainya malah lebih kecil? Melaksanakan pekerjaan di bawahnya lebih simpel, lebih gampang, nilainya malah lebih gede. Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Kalau enggak saya nunjuk. Oh, gimana Bapak? Kenapa dia diberikan angka 80% kalau dia mengerjakan tugas satu tingkat di atasnya? Karena dianggap bahwa itu bukan kapabilitasnya. Sementara kalau 100% di bawahnya dikasih angka 100% karena dianggap bahwa dia sudah ahli di situ karena dia sudah melalui tingkatan itu. Ya, itu sebatas analisa kami. Pak Wirman. Nawirman. Kita berikan aplaus buat Pak Nawirman. Jawabannya itu tepat, Bapak. Memang seperti itu. Ketika kita melaksanakan pekerjaan di atas kita, tadi kompetensi kita belum nyampe ke sana. Apalagi sekarang ya, untuk seseorang naik jabatan harus diuji kompetensi dulu. Ya kalau lulus, kalau enggak, sehingga tadi nilainya hanya 80%. Tapi kalau yang di bawahnya yang bersangkutan tadi sudah ada lewat. Yang bersangkutan sudah ahlinya di situ, sudah pakar di situ, sudah mengerti, ya, sehingga dinilaikan 100%. Nanti doorpressnya nanti ya Pak ya. Ya, baik. Selanjutnya inilah besaran angka kredit ya. Ini saya rasa ini given ya, semua sama ya, untuk pejabat fungsional manapun sama, sehingga ini saya nggak perlu bahas ya. Oke, ini selanjutnya nilai yang dinilaikan. Jadi bapak ini biasanya harus bisa mengidentifikasi. Inilah apakah yang saya kerjakan masuk di mana nih unsur, subunsur, butir kegiatan, subbutir kegiatan. Ketika masuk diidentifikasi masuk kepada butir kegiatan tersebut bisa dinilaikan, ya. Namun ke depan nanti tadi ada fleksibilitas mekanisme kerja, ya. Nggak harus ada di sini pun juga bisa dinilaikan karena yang menilai adalah atasan. Adalah konversi dari nilai SKP kemudian jadi angka kredit, gitu ya. Oke, ini bapak-bapak target. Jadi seorang pejabat fungsional itu punya target. Targetnya ini untuk ahli pertama 12,5 angka kredit, untuk ahli muda 25 angka kredit, untuk ahli madya 37,5 dan ahli utama yang 4D 50 angka kredit, ya. Kemudian next selanjutnya di sini, kalau tadi adalah angka kredit regulernya ya, ini adalah angka kredit pemeliharaannya. Angka kredit pemeliharaan itu apabila ada dua hal. Yang pertama adalah apabila tidak ada formasinya, ya, tidak ada jenjang formasinya. Kemudian yang kedua adalah apabila mencapai pangkat puncak, pamen, pangkat mentok, gitu ya. Jadi ketika nggak ada formasi nih, seseorang katakanlah ahli pertama mau ke ahli muda ternyata sudah full formasinya nggak bisa naik. Seharusnya kan tadi ahli pertama tadi kan 12,5, ya kan? Nah, tapi karena nggak ada formasinya, yang bersangkutan tetap berkinerja, tapi cukup 10 angka kredit, ya. Kemudian untuk yang ahli muda juga begitu, ketika mau ke madya sudah full formasinya cukup 20 angka kredit, untuk madya seharusnya 37,5 cukup 30 angka kredit. Kemudian untuk yang pangkat puncak, untuk yang ahli utama yang 4E, ya, itu mengumpulkan 25 angka kredit. Jadi harus tetap berkinerja, gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan lihat nih, biasakan pejabat fungsional ya, termasuk saya ini reminder buat saya juga. Biasakan ayo mengumpulkan bukti kegiatan ya. Jadi bapak-bapak nih saat ini ya, nanti kalau bapak-bapak mungkin tadi sudah foto-foto di depan hotel sudah ya, di hotel ya. Jangan lupa foto kegiatannya. Ya, siapa tahu nanti pas lagi tim penilai kan yang diminta bukan foto-foto di depan air mancurnya, ya, tapi pas kegiatan saat ini. Begitupun saya tolong nanti di foto ya Pak Arya, ada gini di foto. Kalau perlu ada video 30 detik gitu ya, itu juga biasanya kami sekarang sudah membiasakan tadi dokumen tuh video gitu kan, kadang suka dibuat di akhir tahun tuh, ya kan, kumpulan-kumpulan video pelaksanaan tugas gitu ya. Jadi di sini mengumpulkan bukti kegiatannya, mengumpulkan bukti kegiatan. Jadi evidennya selalu dituliskan bapak-bapaknya, dikumpulkan surat tugasnya gitu ya. Jadi
Jadi surat tugas saya, undangannya bapak-bapak gitu kan ya, itu perlu dikumpulkan tadi ya. Jadi kemudian menyiapkan surat pernyataan pelaksanaan tugas ya. Ini masuk ke butir yang mana nih ketika saat ini melakukan apa nih? Bimbingan teknis peningkatan kualitas pencatatan nikah berbasis moderasi beragama. Ini kira-kira masuk ke butir kegiatan yang mana gitu ya. Nah, kemudian usulkan nanti ke dupaknya, jadilah nanti paknya gitu ya. Seperti itu. Pun demikian dengan saya. Gitu. Nah, ini ya saya rasa ini Bapak-bapak sudah paham. Ini yang dibutuhkan angka kreditnya untuk kenaikan jabatan ataupun pangkat ya. Next saja. Kemudian inilah mekanisme pengusulan angka kreditnya. Ya, saat ini masih seperti ini ya. Pejabat fungsional mencatat, menginventarisasi, kemudian menuangkannya di dalam dupak gitu kan. Kemudian bahannya tadi disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan angka kreditnya. Kemudian nanti pejabat yang mengusulkan angka kreditnya nanti akan melakukan penilaian nih, dinilaikan, menyampaikan ke tim penilai, dilakukan penilaian. Sehingga nanti ada pejabat yang berwenang menetapkan pak. Nanti seperti ini. Kalau nanti ke depannya nggak perlu seribet ini. Jadi ininya sudah nggak ada. Ya, cukup nanti ada tim, mungkin kalau seandainya pun ada, ya tim penilai hanya sekedar mengintegrasikan saja, mengkonversikan saja. Tapi pada prinsipnya yang nanti memperlama birokrasi itu akan dipangkas. Seperti itu ya. Oke, penilaian dan penetapan angka kredit. Untuk saat sekarang ini masih seperti ini ya. Jadi periode penilaian angka kredit dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu ketika KP di bulan April, maka angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari, sehingga nanti penilaian kinerjanya biasanya sudah menyesuaikan nih para tim penilai gitu ya. Kalau April itu Februari atau Januari? Kalau ini penilaiannya ya, jadi penilaiannya. Jadi nanti kalau biasanya masuk ke BKN itu biasanya Februari terakhir ya. Biasanya terakhirnya di bulan itu ya. Ya, betul. Ini ya, ini 2 kali periodenya di bulan-bulan ini. Bunda izin, Ya. masih amat tadi kan, kan untuk jabatan pusat pengurus ini kan sampai rencana sampai jenjang ahli sama. Nah, kemarin karena agak sulit. Ya, karena adalah pilihan. Seseorang yang mau naik pangkat, naik jabatan itu juga tergantung pada formasinya. Formasinya atau kebutuhan, lowongan kebutuhannya ada tidak? Ya, ketika ada lowongan kebutuhan, namun mungkin tadi karena adalah pilihan, Bang Ari ya. Ketika seseorang tadi passionnya, udahlah, saya ketika bicara mau utama saya harus dipindah nih, gitu kan ya. Pada posisi yang bersangkutan mungkin ada di kabupaten, kota, saya harus ke sana karena formasi bicara utama adalah hanya di katakan pusat seperti itu. Saya harus meninggalkan keluarga saya harus meninggalkan selama ini mungkin ada set job yang lain gitu kan ya. Ya, yang bersangkutan udahlah saya tetap di sini, tapi konsekuensinya ada yang bersangkutan karirnya mentok di situ. Artinya itu pilihan. Ketika yang bersangkutan tidak mau, ya tadi mungkin mutasi ke pusat karena formasinya cuma ada di pusat gitu ya, atau mungkin cuma ada di provinsi, yang bersangkutan keberatan untuk pindah. Nah, itu diperbolehkan saja. Sehingga ketika seperti itu konsekuensinya adalah karirnya dia mentok hanya di situ, di 4C saja, berarti di media saja gitu kan ya. Tapi kewajiban yang tadi itu ada 4C, dia akan stuck. Nah, dia tidak wajib dong untuk mengumpulkan tadi yang per tahunnya itu. Kalau kewajiban tadi bunyinya adalah ya, di sini kita tahu ketika puncak jabatan di penghulu itu ahli utama. Ya, ini pangkat puncak di sini hanya untuk ahli utama 4E. Kalau yang bersangkutan tadi adalah 4C, maka dia kenakan yang reguler. Yang ini 37,5. Ya. Tiap tahun kan sudah ya? Iya, Nah, tiap tahun. Dia sudah di 4C, kewajiban dia kan 37,5 lagi tiap tahun. Iya. Nah, Ya. kalau dia tidak mau melakukan itu, saya kan mementok nih, artinya saya nggak melakukan kredit. Nah, gitu. Kalau di 62 kan, apabila satu dengan pajak lama itu kan 5 tahun tidak mengajukan kredit. BS dulu kan ya, tapi sekarang sudah nggak ada BS ya. Itu kan daripada
Ombudsman Ya, yang betul. itu. Nah, kalau ini bagaimana? Betul. Kalau dalam perbannya, per BKN nomor 6 tahun 2020 itu sebenarnya dibunyikan di situ adalah hukdis. Ada hukuman disiplinnya ketika seseorang tadi tidak mengumpulkan, bukan tidak mengumpulkan ya, tapi kalau sebutannya ya, dia dengan bersangkutan tadi 25% kalau nggak salah, atau 25-50% saja itu ada hukdis ringan dan sedang. Namun dengan adanya PP 94 tahun 2021 atau 2022 tentang disiplin PNS ya itu sudah tidak ada lagi dikenakan pengertian terkait tadi hukdis tadi terkait kinerja tadi tidak lagi masuk ke PP 94 ya, sehingga kalau dulu kenapa masih masuk di perban 6 tentang hukdis tadi, karena kita acuan dulu adalah PP 53 tentang disiplin PNS. PP 53 dicabut, diganti dengan PP 94 dan PP 94 tidak mengatur itu, tapi refernya adalah PP 30. PP 30 tahun 2019 adalah terkait penilaian kinerja PNS. Di situ dibunyikan bahwasanya seseorang yang tidak bisa, yang katakanlah sebutannya itu hanya mungkin cukup gitu ya, atau kurang, nanti saya bisa tampilkan di pasal berapa ya, saya lupa, di akhir-akhir itu ya, masih diberikan kesempatan 6 bulan. Diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaikinya. Gitu ya. Ketika 6 bulan itu dilihat lagi, diuji kompetensi, yang bersangkutan kompeten enggak? Ya. Kemudian apabila memang masih tidak bisa yang bersangkutan nanti ya diturunkan jabatannya. Ya, diturunkan jabatannya, bahkan mungkin kalau ahli pertama ini kan nggak ada, turunnya kemana ini? Bisa ke pelaksana. Tapi pada PP 30 tahun 2019 itu harapannya di Permenpan 6 ya itu dibahas di situ, karena kan turunan dari PP 30 itu adalah Permenpan 6 tahun 2022, tapi tidak membahas terkait hal ini. Sehingga kalau seperti ini, siapa yang ngatur? Boleh kok instansi pembina mengatur. Apabila tidak diatur, belum diatur, silahkan. Berarti kan ini terjadi kekosongan hukum, ya kan? Boleh diatur lebih rinci lagi seperti apa. Tapi tadi acuannya di PP 30 tadi, ya. Tadi berikan waktu 6 bulan, kemudian nanti ada uji kompetensi, kemudian kalau nggak bisa diturunkan jabatannya, gitu ya. Nanti jadi refernya adalah PP 30 tahun 2019 gitu ya Bang Ari ya. Tapi kalau memang tadi dasarnya itu bilang tadi dan sebagainya baru pilihan. Permenpan 6 tahun 2022 apabila sudah diimplementasikan nggak susah lagi, terus nggak ngomongin tadi. Karena apa? Saya agak sulit ya menyampaikan di sini karena apa? Permenpan 13 sama Permenpan 6 nyusunnya sama-sama Permenpan. Ya, sama-sama Menpan, tapi kok beda, kontradiksi gitu loh. Ketika kita bicara Permenpan 13 kita ngomongin ini Bang Ari, ada target yang harus di-achieve, yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional. Tapi ketika berbicara Permenpan 8 tahun 2021 sebelum Permenpan 6-nya, kemudian Permenpan 6 tahun 2022 nggak ngomongin target. Targetnya bukan terkait kuantitatif ini, tapi targetnya adalah IQ. Ya, jadi IQ-nya apa yang mau dicapai? Jadi turunan adalah PK, perjanjian kinerja unit tersebut mau dicapai apa di tahun tersebut. Ketika di awal tahun ada dialog kinerja antara pimpinan dan bawahan, ya apa sih yang ingin dicapai tahun ini? Saya pengennya seperti ini. Saudara silahkan ya, bisa nggak ini? Kemudian itu dibagi habis. Jadi POK-nya, kemudian PK organisasinya, kinerja unit tersebut dibagi habis dengan siapa-siapa aja nih. Jadi kalau saat ini adalah modelnya squad Bapak Ibu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sekarang nggak lagi namanya, tadi kan eselon 3, eselon 4 sudah nggak ada. Jadi sekarang tanggung jawabnya langsung kepada eselon 2-nya. Seperti di kami gitu ya. Seorang direktur gitu kan memberikan tugas. Tahun ini ada kegiatan kita bla bla ABCD gitu ya. ABCD. Saudara Eva silahkan bertanggung jawab di A. Saudara Ari silahkan di B. Terserah anak buahnya yang mana. Outputnya adalah ini. Bisa ya?
nanti saudara C ini adalah seorang pelaksana nggak masalah. Yang penting yang bersangkutan kompeten. Jadi kita nggak lagi yang namanya tadi itu melihat, ih kamu siapa ya, kamu pelaksana, yang penting kompeten nggak masalah. Bisa tadi PIC-nya tadi ya adalah seorang madya, pejabat fungsional madya, bisa pejabat fungsional jenjang pertama, bisa ke muda juga, terserah direktur yang akan mendelegasikan. Ya, mungkin saya adalah seorang PIC, pekerjaan saya di A. Saya bisa jadi nanti di bawahnya Pak Ari ya di B tadi, gitu ya. Saya jadi anggotanya, bisa dimungkinkan. Tapi tanggung jawab itu langsung ke direktur. Pak Ari yang pekerjaan B tadi langsung ke direktur, saya yang membawahi kegiatan A saya langsung ke direktur. Jadi nggak lagi saya harus lapor ke koordinator saya, gitu ya. Saya nggak lagi, Pak harus pekewuh gitu, nggak lagi. Karena sekarang yang menugaskan adalah direkturnya, JPT Pratamanya. Ya, sehingga ini yang disebut Permenpan 7 ya, tahun 2022 dengan fleksibilitas tadi mekanisme kerja. Kita nggak lagi tadi berjenjang harus birokratis, apa gunanya dong? Kita tadi delayering penghapusan eselon 3 eselon 4 kalau kita masih lagi harus berjenjang seperti itu. Kita ingin merampingkan, ya kan? Jadi konsepnya seperti itu ya Pak Arya, sehingga antara Permenpan 13 yang tadi ngomongin target secara kuantitatif ini ternyata nggak dibahas di Permenpan 6. Pun demikian Pak, di tempat saya, tempat kami saat ini dengan adanya aturan itu, saya sekarang itu yang ini nggak bisa dipertanggungjawabkan, gitu.